Shalom, selamat pagi anak ibu semuanya kelas 6A. Oke, kita akan lanjut pembelajaran tematik kita ya. Nah, untuk pembelajaran tematik hari ini kita sudah masuk di tema 6, subtema ketiga, pembelajaran yang pertama ya. Tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 3 masyarakat sejahtera, negara kuat. Kita akan belajar di pembelajaran pertama. Nah, pada pembelajaran pertama kali ini kita akan belajar ada 3 materi ya, ada materi PPKN, Bahasa Indonesia dan juga IPS. Nah, adapun tujuan kita belajar materi ini agar siswa dapat mengetahui tanggung jawab sebagai warga negara. Siswa dapat menentukan letak gagasan utama dan kalimat utama dari suatu paragraf, dan siswa dapat mengetahui makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, kita lanjut saja ke materi kita ya. Oke, untuk materi yang pertama kita akan belajar PPKN, tanggung jawab sebagai warga negara. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Tanggung jawab dilakukan atau dilaksanakan dengan sepenuh hati ya. Tanggung jawab memiliki kaitan yang erat dengan hak dan kewajiban. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang sadar terhadap hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Salah satu sikap yang harus dikembangkan yaitu cinta tanah air dan bangsa. Sikap ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan produk-produk dalam negeri yang merupakan hasil karya anak bangsa. Ya nak ya. Nah, bentuk-bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan dan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa antara lain belajar dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa, ya nak ya. Lalu yang kedua, selalu membela nama baik negara sendiri, dan yang ketiga, mengabdi kepada negara dengan penuh rasa ikhlas ya. Itulah tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Lalu kita lanjut ke materi yang berikutnya, belajar bahasa Indonesia. Materi menentukan letak gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf. Gagasan utama merupakan pokok pikiran dari sebuah teks. Dalam teks terdapat beberapa paragraf. Ya, gagasan utama itu dapat terletak di awal, di tengah, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dalam kalimat utama ya. Kalimat utama itu adalah kalimat inti dari sebuah paragraf. Nah, kita dapat menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf dengan membaca teks tersebut secara keseluruhan. Dengan membaca keseluruhan teks, kita dapat menentukan kata kunci dari teks tersebut. Setelah kita menemukan gagasan utama dan kalimat utama dalam sebuah teks, maka kita dapat menyajikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah dalam bentuk tabel. Lalu kita lanjut ke materi yang berikutnya, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, kita ingat kembali makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, serta memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Ya, pahlawan dan rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan tersebut. Oleh sebab itu, kita semestinya memaknai proklamasi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dapat dilakukan dengan berbagai cara ya.